Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami akan belajar bersama-sama lagi dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati waktu perenungan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita membaca dari firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema renungan firman Tuhan kita hari ini ialah cara menikmati hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan hari ini kita mau belajar 3 hal. Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang pertama, kita harus selalu bersukacita, menjalani hari-hari dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Ayat yang ke-16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selalu, bersukacitalah terus menerus. Bersukacita itu artinya bersuka hati, bergirang hati, dan bergembira. Nah, sukacita itu bukan merupakan sifat bawaan manusia, melainkan hasil dari sebuah keputusan dari tiap-tiap pribadi. Sukacita seperti apa yang harus kita miliki? Sukacita yang harus kita miliki ialah sukacita yang bersumber dari hati kita, atau sukacita yang lahir dari hati kita, bukan sukacita yang bergantung pada situasi. Sebab jika sukacita yang kita miliki itu ialah sukacita yang bergantung pada situasi, maka itu sifatnya hanya sementara dan sewaktu-waktu bisa saja berubah, tergantung pada situasi yang terjadi. Contoh, jika kita dalam keadaan baik, maka kita akan bersukacita. Jika kita berhasil, maka kita akan bersukacita. Tetapi sebaliknya, jika kita berada dalam situasi yang sedang tidak baik, apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita tidak akan bisa bersukacita. Oleh karena sukacita yang ada pada diri kita itu adalah sukacita yang bergantung pada situasi. Tetapi yang Tuhan mau adalah jika kita bersukacita, maka sukacita yang kita miliki itu ialah sukacita yang berdasarkan pada keputusan pribadi kita sendiri dan bersumber dari hati kita, yang lahir dari hati kita, lalu kemudian terpancar melalui sikap hidup kita, cara hidup kita, melalui wajah kita. Kita terus memancarkan sukacita yang daripada Tuhan. Maka ketika sukacita itu bersumber dari hati kita, kesulitan apapun, tantangan apapun, masalah apapun yang akan kita alami, itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Yang kedua, cara agar kita bisa menikmati hidup, yang kedua ialah dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Firman Tuhan dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dalam ayat yang ke-17, tetaplah berdoa, tetap berdoa, tekun berdoa, rajin berdoa, sungguh-sungguh ketika berdoa. Karena melalui doa kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa menyampaikan apa saja yang ada dalam hati kita, menyampaikan keinginan kita, menyampaikan kerinduan kita, harapan kita, cita-cita kita. Semuanya bisa kita sampaikan pada Tuhan melalui doa kita. Kemudian mengapa kita harus berdoa? Sebab doa itu akan membuat hubungan kita semakin intim dengan Tuhan, membuat hubungan kita semakin erat dengan Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan melalui doa kita membuat kita akan semakin mengenal siapa itu Tuhan, dan membuat kita semakin mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka dari itu kita mau belajar untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dengan terus tekun berdoa. Melalui doa kita juga dapat memperoleh berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita meminta maka kita akan menerima. Jadi jelas bahwa jika kita menginginkan sesuatu daripada Tuhan, maka kita harus memintanya kepada Dia yang sumber berkat itu. Jika kita tidak meminta, bagaimana caranya kita bisa menerima? Dan firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, maka akan sangat besar
kemuliaannya. Maka dari itu bagian kedua ini kita mau belajar. Kita miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita terus tekun untuk berdoa. Dan itulah salah satu cara agar kita bisa benar-benar menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir, cara agar kita bisa menikmati hidup adalah dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur. Bersyukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih dari kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah memberkati hidup kita, oleh karena Tuhan sudah memberikan banyak hal bagi kita. Mengapa sih kita harus bersyukur? Saya mencatat ada beberapa alasan di sini mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama, sebab bersyukur itu adalah kehendak Allah. Dalam ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu adalah kehendaknya Allah. Karena itu adalah kehendaknya Allah, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, yang namanya kehendak Allah harus kita turuti, harus kita taati, dan harus kita lakukan. Dan yang Allah kehendaki ialah supaya kita terus hidup di dalam ucapan syukur. Alasan yang kedua mengapa kita harus selalu bersyukur. Bersyukur adalah salah satu cara agar kita bisa benar-benar menikmati hidup kita. Sebab rasa syukur itu akan membuat kita merasa puas dengan apa yang ada pada diri kita. Ucapan syukur itu akan membuat kita terus merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Demikian sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup kita. Jika kita tidak bersyukur, maka kita tidak akan pernah puas dengan apa yang ada pada diri kita. Kita hanya akan terus merasa kurang, dan kurang. Maka dari itu kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini untuk selalu hidup di dalam ucapan syukur. Dan yang ketiga, jika kita bersyukur dengan ucapan syukur, maka artinya kita tahu berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Maka dari itu marilah kita selalu hidup dalam ucapan syukur, mengucap syukur dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dalam hal apa kita harus mengucap syukur? Firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita garis bawahi kata segala hal. Itu berarti bahwa Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki ialah supaya kita mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang kita alami dalam hidup. Tuhan mau selalu kita bersyukur. Ketika kita bisa mengucap syukur dalam keadaan baik, maka Tuhan juga mau kita mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik. Kenapa kita harus perlu mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik? Sebab kita percaya dalam keadaan yang tidak baik pun di sana Tuhan ada untuk menolong kita. Ketika kita bisa mengucap syukur dalam ketika kita berhasil, maka ketika kita gagal pun Tuhan kehendaki supaya kita tetap mengucap syukur. Karena ketika kita gagal pun di sana Tuhan ada untuk menolong kita dan membawa kita untuk bangkit kembali. Ketika kita bisa mengucap syukur dalam keadaan sehat, dalam kondisi sakit, penyakit parah sekalipun yang kita alami, Tuhan mau kita tetap bersyukur. Maka kesimpulannya adalah bahwa Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya dalam keadaan yang baik saja, tetapi dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, Tuhan mau supaya kita selalu mengucap syukur. Ini memang bukan hal yang mudah, tetapi inilah yang Tuhan kehendaki untuk selalu kita lakukan dalam hidup kita. Maka kita percaya di balik ucapan syukur ada sukacita. Amin. Di balik ucapan syukur ada kekuatan baru yang akan kita dapatkan. Di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan. Di balik ucapan syukur ada hal-hal baru, perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersyukur. Inilah 3 bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini. Dan mari kita terapkan, mari kita lakukan dalam hidup kita agar kita bisa benar-benar menikmati hidup yang Tuhan karuniakan bagi kita. Marilah kita hidup dengan penuh sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Marilah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dengan terus setia berdoa. Dan marilah kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur 3 hal Tuhan ajarkan bagi kami melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami terus bersukacita dalam menjalani hari-hari dalam hidup kami, supaya kami terus tekun berdoa, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan selalu belajar untuk bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.